Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abiyanu dan juga Umida, semoga masuk pesantren Super Camp melalui Bani Fida, dan juga Gus Awal, Gus Hamid, yang Riani, Zara, dan juga Neng Kamila, dan juga pada segenap guru-guru yang saya hormati dan juga yang saya sayangi, dan juga pada keluarga saya yang sekarang berada di rumah. Semoga kita semua dan mereka dan beliau yang saya sebutkan tadi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini saya Tarisa Nur Aziza akan menjelaskan tentang kerajaan syukurnya Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman dan juga mujizatnya. Pertama, kerajaan. Nah, jadi kerajaan itu merupakan jadi kerajaannya Nabi Sulaiman itu dia itu merupakan hanya untuk sarana. Nah, jadi beliau tuh kerajaan itu merupakan cita-cita yang ditargetkan oleh Nabi Sulaiman. Dan dijelaskan di Quran surah Hud ayat 30 Quran surah Sad ayat 35. Nah, jadi beliau tuh mempunyai kerajaan yang sangat agung. Terus beliau tuh juga dapat mengendalikan angin, jin dan juga binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, tapi beliau tuh tujuannya tuh bukan untuk bersenang-senang, melainkan sebagai bukti kenabian dan juga kemujizatan, karena pada zaman itu merupakan zaman kerajaan, lalu kerajaannya itu hanya untuk sarana dakwah. Nah, jadi mujizatnya seorang nabi itu termasyhur pada zamannya. Nah, contohnya pada zaman Nabi Muhammad yang pada situ merupakan zamannya sastra. Nah, jadi diturunkan mujizat yang besar yaitu Al-Qur'an. Lalu pada zamannya Nabi Musa itu lagi zamannya penyihir, ilmu sihir. Nah, lalu mujizatnya itu adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular, lalu memakan ular-ular yang dari ahli sihir tadi, para penyihir-penyihir itu. Nah, lalu Nabi Sulaiman beliau itu orangnya itu sangat zuhud. Nah, jadi beliau itu memberikan makanan kepada rakyatnya itu berupa makanan mewah, tetapi beliau memakan makanan yang rendah. Nah, jadi zuhud itu sangat susah untuk dilakukan dalam keadaan yang serba ada daripada keadaan yang tidak serba ada. Oke. Nah, lalu untuk hidupnya tidak, jadi kerajaannya tuh bukan buat kepentingan sendiri. Nah, jadi walaupun beliau mempunyai harta yang sangat banyak, beliau itu membuat tas lalu dijual lalu dijual. Lalu beliau merupakan nabi yang paling akhir masuk surga. Nah, selisihnya itu berupa 40 tahun. Jadi nabi yang paling terakhir masuk surga adalah Nabi Sulaiman. Oke, syukurnya Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Nah, jadi kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu merupakan kisah-kisah yang dapat diambil pelajarannya. Nah, contohnya di Quran surah Al-Anbiya yang artinya itu adalah nabi-nabi di ayat 79. Nah, jadi Allah itu melebihkan kepada Nabi Sulaiman kefahaman dalam suatu kasus. Nah, lalu mereka, jadi Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman, mereka tuh sangat pandai bersyukur, lalu mempunyai sensitivitas tinggi untuk tergerak hatinya dan lisannya untuk memuji Allah. Lalu syukur itu merupakan amalan yang sangat mudah dilalaikan oleh manusia. Oke. Lalu Allah itu berfirman, berkalialah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Nah, jadi beliau, si keluarganya itu bentuk berkarya dalam syariat-syariat Islam. Nah, jadi mereka itu berkuasa bukan untuk menjajah bangsa, tapi untuk menebarkan keadilan dan juga untuk merealisasikan bahwa Islam itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Sulaiman, beliau merupakan raja yang kekuasaannya itu terlampau luas, tapi beliau tuh tidak jumawa, dan juga beliau tuh merupakan raja yang soleh, tawadhu, pandai dan juga pandai bersyukur. Lalu mujizatnya, yang pertama mujizat Nabi Sulaiman itu adalah kerajaan yang super megah, lalu mampu menguasai bangsa jin, mampu berbicara dengan binatang, tumbuhan angin dan lain-lain. Nah, jadi menurut kitab Salaf Mu'tabaroh, bukan hanya Nabi Sulaiman yang diberi kelebihan seperti itu, tapi juga para nabi dan juga aulia lainnya. Nah, itu disebutkan di Quran surah An-Naml ayat 15. Jadi sungguh aku telah memberikan pada kamu kerja. Lalu beliau tuh berkata, alhamdulillahilladzi fadlana ala kasiri min ibadi mu'minin.
Jadi mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman adalah kesanggupan beliau untuk menangkap maksud dari suara binatang dan juga sebaliknya. Nah, itu ada di Quran surah An-Naml ayat 16. Lalu beliau itu diberikan kebijaksanaan sejak remaja. Nah, itu ada di Quran surah Al-Anbiya ayat 79. Fahamnaha Sulaiman. Ya, gitu. Itu yang terakhir. Beliau juga dapat mengendalikan jin, jin, angin dan juga setan, itu di Quran surah Shad ayat 36 sampai 38. Jadi kami tundukkan angin yang diatur datang dari segala arah, dan juga kami tundukkan kepada kamu jin, ahli bangunan dan juga setan-setan yang terbelenggu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.